Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan pemerhati hukumnya Budiman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Muhammad Yusuf Fahmi dan Mas Guntur Dimas Firmansyah dan Mas Abdul Mukoyum. Di sini kelompok kami akan menjelaskan terkait kedudukan hukum pemohon atau legal standing. Teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal undang-undang atau biasa kita kenal dengan istilah The Guardian of Constitution memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Sedangkan dinamika kedudukan hukum pemohon dalam pengujian undang-undang ini selalu menjadi pembahasan yang sangat menarik, yang sangat epik untuk selalu didiskusikan. Undang-undang menentukan syarat-syarat untuk mengajukan sebagai pihak pemohon dalam perkara judicial review. Pemenuhan syarat-syarat sebagai pemohon yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini menentukan kedudukan hukum atau legal standing pemohon tersebut. Maka sebagai pemohon sudah barang tentu dan wajib memenuhi syarat-syarat sebagai pemohon dan membuktikan dirinya memiliki kedudukan hukum atau legal standing agar perkara yang diajukan, perkara yang dimohonkan tersebut dapat diproses, dapat diadili dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya teman-teman, di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan secara tuntas tentang kedudukan hukum pemohon. Dan bagaimana sih kualifikasi pemohon agar permohonan yang dimiliki oleh pemohon ini bisa diuji di Mahkamah Konstitusi karena sudah sesuai dengan syarat-syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait tentang substansi materi tentang apa itu legal standing. Legal standing adalah adaptasi dari istilah personae standi in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan. Menurut Harjono, kedudukan hukum atau yang kita sebut sebagai legal standing merupakan keadaan seseorang atau pihak yang memenuhi syarat yang mana oleh karenanya mempunyai hak untuk mengajukan permintaan untuk menyelesaikan penyelisihan atau sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi, dapat dikatakan bahwa legal standing dapat berarti hak seseorang atau sekelompok orang dalam pengadilan sebagai penggugat. Kedudukan hukum atau legal standing dalam sistem hukum maupun sistem peradilan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, tetapi telah ada diatur sebelumnya baik dalam bidang hukum keperdataan, kemudian juga diatur dalam ketentuan hukum di bidang lingkungan, serta hukum acara tata usaha negara. Maka kemudian dalam Mahkamah Konstitusi sendiri itu menentukan ketentuan hukum mengenai kedudukan hukum atau legal standing, yang mana terdapat dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yaitu dalam syaratnya yang pertama, pemohon harus merupakan salah satu dari yang pertama itu perorangan warga negara Indonesia, kemudian yang kedua kesatuan masyarakat hukum adat, yang ketiga badan hukum publik atau privat, yang keempat itu lembaga negara. Kemudian untuk syarat yang kedua, pemohon harus memenuhi persyaratan hak konstitusional, yaitu yang pertama adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji. Kemudian yang ketiga, kerugian tersebut bersifat khusus atau spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab akibat atau causal verbal antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Yang kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak lagi terjadi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, saya Guntur Dimas di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni persyaratan legal standing terkait kerugian konstitusional. MK dalam putusan perkara nomor 06 garing PUU 3 garing 2005 dan 011 PUU 5 nomor 2007 merumuskan secara lebih ketat adanya persyaratan legal standing berdasarkan hak konstitusional pemohon, yaitu A. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, kemudian B. bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, kemudian C. bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian poin D. adanya hubungan sebab akibat causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Kemudian E. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Kemudian pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijabarkan dalam pasal 3 Peraturan MK Nomor 06 garing PMK garing 2005 ditentukan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. perorangan warga negara Indonesia, kemudian B. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, kemudian C. badan hukum publik atau privat, dan D. lembaga negara.